Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora, ini persoalan yang mana yang dia laporkan? Pencipta pun harus mengerti tentang esensi daripada karya penciptaan lagu itu sendiri. Pencipta lagu pun harusnya mengerti untuk membatasi diri agar tidak terlalu berambisi untuk menuntut orang-orang yang melakukan cover terhadap lagu itu. Ya, sebenarnya kalau di dalam hukum itu, apalagi mengenai hak cipta pembuatan lagu itu ada dua. Hak cipta itu ada dua, satu hak mekanik atau sering disebut orang itu adalah mechanical right gitu ya. Ada lagi performing right. Performing right itu artinya hak untuk mempertunjukkan. Kalau mekanik itu terkait dengan mereproduksi atau mendistribusikan lagu tersebut, bisa melalui platform digital dan lain-lain gitu. Nah, sementara kalau performing right adalah ketika kita menayangkan, memperdengarkan lagu tersebut begitu. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora, ini persoalan yang mana yang dia laporkan? Sementara lagu tersebut kan katanya adalah video dari orang lain lalu diunggah di akun yang memang itu bukan milik daripada Lesti, sehingga Lesti tidak mendapatkan hak ekonomis dari dari tersebarnya lagu tersebut. Sehingga menurut gua laporan pidana yang dilakukan oleh Yoni Dores terhadap Lesti Kejora sepertinya sumir dan abu-abu, tidak dapat untuk berjalan lebih lanjut. Menurut gua seperti itu. Sehingga menurut gua hal tersebut harus ada duduk perkaranya, harus jelas dulu, harus dasarnya harus ada dulu gitu. Sementara yang diatur di dalam undang-undang hak cipta itu pun sedikit sumir karena tidak dijelaskan siapa yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap royalti atau hak cipta atas lagu begitu. Sehingga perlu dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan frasa performing right atau mechanical right ini kira-kira ditujukan kepada siapa untuk membayar. Itu kan sebenarnya poinnya. Maka menurut gua hal tersebut harusnya tidak dilaporkan secara pidana terlebih dahulu. Harus untuk dilakukan uji material dulu. Kalau kita berkaca ke yang sebelum-sebelumnya seperti Ari Bias dan Agnes Monica, karena ada festival yang dilakukan oleh Agnes Monica sehingga diputuskan bahwa Agnes Monica harus membayar 1,5 miliar. Di mana festival tersebut yang melakukan adalah penyelenggara dan konser tersebut adalah konser Agnes Monica. Sekalipun putusan itu sumir, tapi majelis hakim sudah memutuskan. Ada bahan, ada dasar untuk dia putuskan. Nah, kalau ini apa yang mau diputuskan? Sementara ditayangkan juga di akun YouTube yang kita tidak tahu punya siapa. Lalu Lesti menyanyikan di mana tidak jelas. Penyelenggaranya siapa juga tidak tahu. Nah, kalau memang mau dilaporkan atau mau gugat atau mau dituntut, harusnya adalah penyelenggaranya. Siapa yang menyelenggarakan pertunjukan yang membuat akhirnya Lesti ini menyanyikan lagu itu, lalu siapa yang mengunggah, harusnya seperti itu poinnya. Bukan malah Lestinya yang menjadi target atau tertuju sebagai terlapor di dalam laporan pidana ini gitu. Pertama itu tentunya kalau terkait dengan musik gitu ya, harus kita punya kesadaran diri dulu antara kedua belah pihak gitu. Mulai dari pencipta dan pembawa lagu tersebut. Pencipta jangan pernah berpikir bahwa kalau nggak karena lagu ini penyanyi itu nggak akan naik. Sementara orang mau ngundang penyanyi itu bukan hanya sebatas karena lagu yang dia bawakan, tetapi full package di sana. Di sana itu ada penampilan, namanya udah pertunjukan. Di sana terkait bukan hanya sebatas lagu, tetapi terkait dengan suara, karakter suara, face, wajah. Lalu bagaimana dia penampilannya, dia menggunakan pakaian seperti apa. Lalu kalau dia ada tari-tarian,
itu menjadi satu paket lengkap terhadap si penampil, orang yang melakukan pertunjukan itu. Sehingga tentunya lebih banyak orang yang fans atau orang yang memang akhirnya tertarik terhadap penyanyi dibandingkan pencipta. Jadi pencipta sendiri harus sadar keadaan itu gitu. Pertanyaannya kan akan dibalik. Kalau lagu itu dinyanyikan oleh orang lain, apakah akan senaik itu? Apakah lagu tersebut kalau dibawakan oleh orang lain, apakah lagu itu akan dikenal oleh masyarakat? Nah, ini kan menjadi sebuah kesadaran diri, introspeksi diri bagi pencipta. Nah, penyanyi pun harus ada yang namanya moral dan etika, di mana ketika dia menyanyikan sebuah lagu milik orang lain, tentu harus berikan sebuah apresiasi kepada si pencipta. Sehingga kedua belah pihak ini bisa duduk bersama-sama, berjalan seiring, tidak saling menyakiti. Kan itu yang poin pentingnya. Harusnya kalau menurut gua ya, kalau kedepannya tidak ingin ada kisu lagi terkait dengan hak cipta lagu, yang pertama harus ada sekelompok orang yang melakukan uji material terhadap frasa, mechanical right, dan performing right di dalam undang-undang hak cipta ini. Kira-kira siapa sih menurut Hakim Mahkamah Konstitusi yang berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran royalti ini? Apakah penyelenggara acara atau penyanyinya? Ini kan harus didudukkan. Harus ada ketegasan dari Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang itu. Nah, kalau seandainya pun itu tidak dilakukan atau belum dilakukan di Mahkamah Konstitusi, maka bagi para pencipta harus membuat satu sistem, satu mekanisme yang dibangun antara pencipta dengan penyanyi. Misal, gue punya lagu, gue berikan kepada penyanyi. Ketika penyanyi tersebut menyanyikan lagu gue buatkan sebuah perjanjian menjadi undang-undang yang mengikat antara gue dengan penyanyi, di mana lagu tersebut boleh dibawakan oleh penyanyi tersebut, katakan dalam jangka waktu 1 tahun dengan biaya sekian, putus. Maka kelar, selesai. Jadi lagu tersebut misalnya dibayar, udah deh paket lengkap selama 1 tahun ini, gue dibayar katakan 200 juta, 300 juta, 500 juta, atau 1 miliar gitu dengan lagu tersebut. Maka setelah itu, lu mau bawa lagu ini di digital platform, lu mau pasarkan lagu ini selama 1 tahun itu, lu mau bawa lagu ini ke acara konser, dimanapun lu diundang, itu menjadi hak daripada si penyanyi. Harusnya dibangun di dalam satu perjanjian, harus ada duduk kejelasannya. Itulah fungsi daripada surat perjanjian, satu sistem, satu mekanisme yang mengikat begitu bagi kedua belah pihak. Itu sih sebenarnya poinnya. Ya harusnya memang pencipta itu diatur di dalam yang tadi gua bilang. Kalau memang belum ada uji material, maka si pencipta tersebut harus membuat satu kesepakatan yang jelas yang tertuang di dalam surat perjanjian atau akta perjanjian, yang mana nantinya di dalam isi perjanjian tersebut penggunaan lagu tersebut bisa dilakukan secara leluasa oleh publishing dan artis. Ya kan ada publishing di situ, ada publisher di situ. Nah, publisher ini berhak untuk menggunakan lagu tersebut, apakah nanti dia izinkan orang cover atau tidak, itu urusan daripada publisher. Tapi gini, selain penyanyi harus punya moral untuk mengapresiasi pencipta, pencipta pun harus mengerti tentang esensi daripada karya penciptaan lagu itu sendiri. Ketika kita menciptakan sebuah lagu, lalu lagu tersebut kita berikan kepada seorang penyanyi, apalagi penyanyi tersebut terkenal, dan kita bisa memperkirakan bahwa lagu tersebut akan viral. Harusnya kita sudah sadar betul bahwa ketika lagu tersebut viral, rame, akan dinyanyikan atau akan dibawakan oleh banyak orang, akan di cover. Apalagi di platform digital sekarang, di YouTube banyak sekali orang melakukan cover terhadap lagu tersebut. Atas kesadaran itu pula, maka penyanyi pencipta lagu pun harusnya mengerti untuk membatasi diri agar tidak terlalu berambisi untuk menuntut orang-orang yang melakukan cover terhadap lagu itu juga gitu. Apalagi cover di YouTube. YouTube itu kan cover bukan hanya sebatas musik, bukan hanya sebatas nyanyian, tetapi bagaimana seseorang ketika dia membawakan lagu tersebut, di sana melekat aransemen, ada alat musik, ada biaya produksi yang memang dikeluarkan oleh si YouTuber yang ada di luaran sana. Selain itu juga YouTuber itu juga pasti dikenal orang. Ketika dia dikenal orang, banyak fans dia yang menyukai si penyanyinya, bukan lagunya. Belum tentu juga suka terhadap lagunya. Maka menurut gua,
untuk lagu tersebut, ketika ada orang yang menciptakan sebuah lagu lalu dia tahu dan sadar betul lagu tersebut akan tersebar luas, maka ya berarti dia harus persiapkan diri untuk lagu tersebut di cover oleh siapapun tanpa adanya keuntungan secara ekonomis bagi diri dia sendiri. Itu sudah menjadi konsekuensi hidup di dalam dunia digital yang begitu modern, yang kecepatannya itu sudah tidak bisa dibendung lagi begitu. Maka untuk para pencipta, kembali lagi gue selalu ingatkan, sudahlah sadar diri dengan keadaan itu. Kecuali ada orang, ada penyanyi, dia menyanyikan lagu tersebut, bukan di YouTube ya. Kalau di YouTube kan oke lah, karena dia ada penampilan dirinya dan lain-lain. Tapi ketika dia membawakan lagu tersebut bukan dengan video klip, tapi misalnya musiknya doang, lagunya doang, lalu dia nyanyikan, lalu dia jual ke digital platform seperti Spotify, Joox dan lain-lain, lalu dia membuat kepingan CD dijual, itu sudah jelas-jelas melanggar hak cipta. Dia mendistribusikan, maka kenalah mechanical right. Itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau memang keadaannya seperti itu, pencipta lagu mau menuntut, itu it's okay. Tapi kalau memang saat ini orang berkreasi melalui YouTube, melakukan cover, membuat sebuah video lucu-lucuan sambil, atau mungkin dia cuma main gitar membawakan lagu itu, menurut gue justru membantu bagi pencipta, membantu agar orang-orang mengetahui lagu tersebut, lalu lagu tersebut rame. Begitu lagu rame, akhirnya penyanyi lain mau diciptakan lagu oleh si pencipta tersebut. Jadi menurut gue promo gratis lah, sudahlah, biar orang-orang tahu juga karya kita secara publik begitu. Ya karena memang negara bingung untuk mengambil satu tindakan terhadap persoalan ini. Satu-satunya putusan terhadap hak cipta lagu yang membuat heboh ya pada saat Ari Bias menuntut Agnes Monica. Dan itu kan akan menjadi jurisprudensi, maka hal itu diperjuangkan oleh Agnes Monica untuk memperjuangkan hak daripada para penyanyi kan. Sehingga menurut gua untuk mendapatkan sebuah kejelasan, mendapatkan sebuah kepastian hukum, maka harus ada sekelompok orang melakukan uji material di MK terhadap undang-undang tersebut, terhadap pasal-pasal tersebut, terkait dengan mechanical right, terkait dengan performing right. Siapa sih yang wajib untuk membayar? Apakah penyanyi? Apakah penyelenggara? Ini kan harus jelas duduk perkaranya, harus jelas pasal ini ditujukan kepada siapa begitu. Nah, kalau itu sudah ada, maka negara bisa mengambil tindakan terhadap hal tersebut. Nah, sekarang kalau nggak ada, siapa? Pemerintah mau ngapain? Apakah pemerintah akan memutuskan sepihak bahwa semua penyanyi wajib dikenakan performing rights? Apakah seperti itu? Kalau memang itu dilakukan, kalau memang negara melakukan itu, maka negara salah. Karena negara belum menjelaskan secara runut siapa yang berhak untuk membayar itu. Karena undang-undangnya itu sumir, masih abu-abu gitu. Ya, jadi harus dilakukan yang pertama uji material di Mahkamah Konstitusi, harus memaknai frasa terkait dengan hak mekanik atau hak pertunjukan terhadap lagu atau terhadap sebuah hak cipta begitu. Atau kalau tidak ya sekaligus aja revisi aja undang-undang itu. Revisi undang-undang itu, buat sebuah pasal atau bab baru di sana yang menyatakan bahwa setiap penyanyi ketika menyanyikan sebuah lagu dari seorang pencipta, kan begitu ya, maka melekat tanggung jawab si penyanyi untuk melakukan pembayaran atau memberikan royalti kepada pencipta tersebut sepanjang dia menggunakan lagu tersebut. Itu kan harus dijelaskan detail gitu. Itu sih sebenarnya poinnya. Dan menurut gua dengan kecepatan digital yang begitu berkembang saat ini, menurut gua undang-undang yang sekarang ada itu nggak bisa mengcover terhadap digital yang saat ini berkembang begitu pesat gitu. Ya sebenarnya kalau untuk supaya kita bisa mengikuti gayanya Korea, kembali lagi, Korea itu lebih mementingkan bagaimana exposure kebudayaan Korea, exposure terhadap karya yang timbul dari Korea itu bisa dilakukan percepatan agar seluruh dunia mengetahui.
budaya dan karya yang ada di Korea itu sendiri gitu. Sebenarnya kalau Indonesia ingin melakukan itu bisa, tapi kembali lagi, apakah negara mendukung? Apakah pemerintah mendukung keadaan itu? Kalau negara atau pemerintah mendukung keadaan itu, harus siapkan wadahnya. Siapkan wadahnya melalui instrumen yang saat ini ada, misalnya dari Kementerian Kebudayaan atau Industri Kreatif yang ada di Indonesia saat ini, lalu bagaimana mengekspos budaya yang ada di Indonesia ke ruang publik. Dan hal-hal seperti ini, hal-hal royalti, hal-hal kekisruhan antara penyanyi dan pencipta harus diminimalisir dengan cara dibuat sebuah aturan rel atau pagar agar kedua belah pihak siapapun ini tidak melakukan saling gugat dan saling tuntut. Dan harus timbul kesadaran diri bagi para pencipta juga bahwa dengan dia menciptakan sebuah lagu bertujuan agar karya tersebut bisa mendapatkan exposure untuk seluruh negeri, bahkan mungkin di seluruh dunia, maka dia pun tidak boleh membatasi orang-orang untuk menyanyikan lagu itu. Dan negara pun berkewajiban untuk mensejahterakan para pencipta, karena mereka ada kontribusinya memberikan sebuah karya yang menghibur rakyat di Indonesia, masyarakat di Indonesia, dan juga bisa dijual dalam kancah dunia internasional. Kan itu kan sebenarnya poinnya. Kekurangan dari Indonesia, kenapa akhirnya budaya kita tidak bisa masuk ke dalam kancah dunia, sehingga dunia itu terdoktrin atau terinfluence dengan budaya kita. Satu hal, kemasan. Bagaimana mengemas agar budaya kita tersebut mudah untuk diterima oleh masyarakat atau mungkin orang-orang asing di luar sana. Saya kasih contoh simpel, ini kita kembali ke masa lampau. Kalau kita mengingat ceritanya Wali Songo zaman dulu. Zaman itu Buddha sedang menyebar tuh di seluruh Indonesia. Oke. Lalu Sunan Kalijaga, bagaimana caranya agar dia bisa masuk ke dalam masyarakat agar orang-orang mampu menerima Islam. Nah, caranya dia adalah dia mengemas Islam tersebut dengan mengadakan sebuah pagelaran wayang. Mengikuti kebudayaan yang ada di sana tuh. Dia menyesuaikan. Nah, sama halnya kalau kita ingin budaya kita itu diterima oleh orang luar. Bagaimana budaya kita itu bisa kita kemas dalam sebuah bentuk karya yang mudah untuk diterima oleh orang lain. Contoh, melalui film. Film yang modern. Jangan cuma film horor, film yang berbau, mohon maaf, sensasi atau seksual. Kenapa tidak membuat sebuah film kelas internasional, tapi masukkan unsur-unsur budaya Indonesia itu sendiri agar bisa dipertontonkan di luar negeri. Belum ada yang gue lihat bahwa ada sebuah film Indonesia menggunakan full English. Kita tahu bahwa kalau kita mau masuk ke kancah internasional akan lebih mudah diterima dengan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa kita tidak membuat sebuah film karya Indonesia full English saja dari awal sampai akhir? Supaya bisa tayang di Amerika, bisa tayang di Inggris, bisa tayang di Jerman, bisa tayang bahkan di Korea. Kita mulai dari situ. Setelah perlahan masuk, mungkin nanti di sana kita perkenalkan lagu-lagu Indonesia. Kita perkenalkan mungkin batik dari Indonesia. Kita perkenalkan wayang melalui film tersebut. Gitu. Nah itu sebenarnya yang memang perlu Indonesia, pemerintah melakukan sebuah rebranding atau pengemasan agar produk atau mungkin budaya di Indonesia ini bisa masuk ke kalangan-kalangan yang ada di dunia internasional. Kalau masalah Mendikbud kita nggak ada gaungnya, ya kembali lagi bagaimana ketika Pak Prabowo melihat Mendikbud kita kinerjanya seperti apa kan gitu. Kalau memang tidak ada kinerjanya, ya Presiden pun jangan ragu-ragu untuk mengganti kementerian mengganti menteri itu sendiri gitu. Sekalipun menteri itu adalah tangan kanannya Pak Prabowo zaman dulu kan, itu kan saudara poinnya. Jadi bagaimana caranya Pak Prabowo kalau memang ingin memperkenalkan pemerintahan kali ini ingin memperkenalkan budaya di Indonesia, jangan takut. Kalau
saya pernah mendengar sebuah kata yang keluar dari salah satu produser media namanya Cumi Cumi. Dia mengatakan bahwa kalau ada ranting pohon yang rusak, maka ranting tersebut yang dipotong, jangan pohonnya yang ditebang. Nah, itulah persoalannya gitu. Ya berarti lembaga-lembaga itu tidak berfungsi. Kan itu aja kan sebenarnya. Kenapa akhirnya pencipta lagu dengan penyanyi bisa berseteru? Karena ada hak dan kewajiban di sana yang mereka merasa bahwa itu adalah haknya, tidak mereka dapatkan. Tidak tercover, tidak terakomodir di situ. Maka dari kesimpulannya, kalau kita lihat dari keadaan itu, maka kita harus berkesimpulan bahwa lembaga-lembaga itu tidak berfungsi. Berarti ganti sistemnya. Bukan lagi menggunakan lembaga-lembaga kolektif tadi untuk melakukan penagihan terhadap performing right tadi, atau mungkin mechanical right. Mungkin bisa dilakukan dengan cara yang lebih modern, menggunakan sistem digitalisasi, atau mungkin membuat sebuah aturan yang lebih teratur, seperti tadi yang saya sampaikan, menggunakan perjanjian yang mana nanti dari lembaga tersebut mengetahui, atau mungkin hilangkan semua lembaga itu, pemerintah ambil alih, clear kok. Jadi jangan jangan mempertahankan sesuatu hal yang kita tahu tidak berfungsi gitu. Kalau kita mempertahankan, kita sudah tahu ada satu alat yang kita gunakan untuk potong rumput bertahun-tahun tidak berfungsi. Setiap kita lakukan pemotongan rumput tersebut selalu ada kendala. Kenapa kita harus pakai alat ini? Kenapa nggak kita ganti alat lain? Kan itu kan sebenarnya poinnya. Maka udahlah, kita pakai cara yang cara simple. Kita kan ingin adanya sebuah perubahan revolusioner terhadap sistem yang ada di Indonesia saat ini, baik terhadap antara pemerintah dengan dengan rakyatnya, atau mungkin antar masyarakat, kan begitu. Harus dilakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem seperti ini, termasuk juga dalam hal hak cipta. Ubah sistemnya, potong lembaga-lembaga, pangkas lembaga-lembaga yang nggak jelas itu, lembaga-lembaga yang mungkin tidak berhasil, yang kita anggap tidak berhasil, ganti, nggak usah pusing gitu. Ya, kalau terkait dengan lagu kebangsaan, tentunya negara berkewajiban untuk mencari keluarganya W.R. Supratman. Di mana W.R. Supratman berada? Di mana keluarganya? Di mana anak cucunya sebagai ahli waris daripada lagu kebangsaan tersebut? Gitu. Negara ya wajib sebenarnya untuk membiayai itu, karena lagu tersebut sudah secara masif dinyanyikan, bahkan diakui di dalam konstitusi juga bahwa itu adalah lagu kebangsaan kita. Tapi dalam hal itu pula harus adanya kesadaran, karena W.R. Supratman itu merupakan salah satu pejuang pahlawan di negeri kita juga gitu. Sehingga kayak yang namanya pahlawan, dia mengorbankan lagu tersebut, dia hibahkan lagu tersebut kepada bangsa dan negara, kan itu. Tapi secara etik, maka negara pun harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan daripada keluarga W.R. Supratman. Tidak ada aturan jelas, tidak ada suatu kewajiban, tetapi di sini kita berbicara tentang etik. Kalau memang negara punya moral dan etik, maka penciptanya ya tetap harus diberikan sebuah apresiasi, diberikan kesejahteraan di sana. Ya kalau memang itu sudah dihibahkan, ya memang keluarga juga tidak bisa menuntut apa-apa begitu, karena memang W.R. Supratman telah berbakti kepada bangsa dan negara sehingga diberikan sebuah gelar pahlawan terhadap dirinya tadi itu. Dari segi penyanyi, kalau memang ada kejadian seperti ini lagi, harus tetap dipertahankan. Jangan sampai ini akan menjadi sebuah presiden buruk atau menjadi sebuah jurisprudensi bagi seluruh pencipta, dan pada akhirnya nanti para pencipta keluar menuntut para penyanyi, kan begitu. Ini akan membuat satu kegaduhan yang baru di kemudian hari kalau tidak ada satu penyelesaian, kalau belum ada penyelesaian. Tapi saran saya, bagi seluruh penyanyi, bagi seluruh instrumen masyarakat gitu ya, untuk melakukan satu bentuk upaya melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Harus dilakukan class action di sana. Penyanyi-penyanyi dilakukan bersama-sama,
melakukan sebuah gugatan kelompok, gugatan uji material di Mahkamah Konstitusi, memaknai frasa terkait dengan kewajiban pembayaran mechanical right atau performance right ke siapa yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran itu. Nah, setelah itu dilakukan, bagi lembaga-lembaga kolektif yang selama ini bagi kita belum berhasil, harusnya itu diganti, harusnya jangan gunakan lagi lembaga-lembaga itu, buat instrumen baru agar semua hak dan kewajiban para penyanyi, para pencipta bisa terakomodir. Itu poinnya.